Perkenalkan, nama saya Marcella Messi Manapiari dengan NIM 2304020075. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis regresi linear berganda pengaruh luas lahan, tenaga kerja, dan penggunaan pupuk terhadap produksi pertanian. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis pengaruh luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan penggunaan pupuk terhadap produksi. Yang kedua, menyusun dan menguji model regresi linear berganda untuk menjelaskan variasi produksi. Yang ketiga, mengidentifikasi variabel yang berpengaruh signifikan terhadap produksi melalui uji statistik, uji T, dan uji F. Yang keempat, memastikan kelayakan model melalui pengujian asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, dan heterokelastisitas. Yang kelima, mendiagnosis permasalahan multikolonialitas, termasuk multikolonialitas ekstrim pada model kedua, serta menilai dampaknya terhadap validitas hasil analisis. Interpretasi data penelitian. Tabel tersebut menampilkan data primer yang digunakan dalam penelitian dengan 4 variabel, yaitu yang pertama X1 luas lahan, X2 jumlah tenaga kerja, X3 penggunaan pupuk, dan Y produksi. Data terdiri dari 30 baris pertama dan setiap baris mewakili satu observasi pertanian. A. Luas lahan. Rata-rata luas lahan rata-rata yang diamati adalah 1,54 hektar. Rentang terhadap perbedaan antara lahan terkecil 1 hektar dan terbesar 2 hektar. Variasi standar defisi yang relatif kecil 0,314 menunjukkan bahwa ukuran luas lahan pada 30 observasi ini cenderung seragam atau tidak terlalu bervariasi dan nilai rata-ratanya. B. Jumlah tenaga kerja rata-rata jumlah tenaga kerja adalah 3,70 orang. Rentang jumlah tenaga kerja bervariasi cukup besar dan minimum 2 orang hingga maksimum 6 orang. Variasi standar divisi 1,179 yang lebih besar dibandingkan variasi lain menunjukkan bahwa variasi dalam penggunaan tenaga kerja cukup tinggi di antara observasi. C. Penggunaan pupuk. Rata-rata penggunaan pupuk adalah 67,67 kg. Rentang penggunaan pupuk bervariasi dari 50 kg hingga 45 kg. Variasi standar divisi sebesar 8,778 menunjukkan tingkat dispersi data yang sedang. D. Produksi. Rata-rata hasil produksi adalah 3,95 ton. Rentang hasil produksi berkisar antara 3 ton minimum hingga 6 ton maksimum. Variasi standar divisi 0,830 menunjukkan bahwa tingkat variasi hasil produksi. Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 kali 1 tambah beta 2 kali 2 tambah beta 3 kali 3 tambah I. Model regresi linear berganda dari output SPSS diperoleh nilai koefisien sebagai berikut. Konstanta beta 0 sama dengan minus 1,241, beta 1 sama dengan 1,219, beta 2 sama dengan 0,0335, beta 3 sama dengan 0,047. Persamaan regresi Y sama dengan min 1,241 tambah 1,219 kali 1 tambah 0,035 kali 2 tambah 0,047 kali 3. Interpretasi. 1. Konstanta, yaitu min 1,241. Jika luas lahan, tenaga kerja, dan pupuk semuanya 0, maka produksi diperkirakan min 1,241 ton. Nilai negatif hanya bermakna secara matematis, bukan secara fisik. 2. Koefisien X1 yaitu 1,219. Setiap kenaikan 1 hektar luas lahan akan meningkat produksi sebesar 1,219 ton dengan asumsi variabel lain tetap. Yang ketiga, efeknya signifikan karena P lebih besar dari 0,001. Koefisien X2 yaitu 0,035. Setiap penambahan 1 orang tenaga kerja meningkat produksi sebesar 0,035 ton, tetapi tidak signifikan karena P sama dengan 0,303. Artinya tenaga kerja tidak berpengaruh kuat. Yang keempat, koefisien X3 yaitu 0,047. Setiap penambahan 1 kg pupuk meningkat produksi sebesar 0,047 ton, dan ini signifikan karena P lebih besar dari 0,001. Untuk histogram, pola batang pada histogram tampak mendekati bentuk lonceng. Kurva normal yang ditampilkan tampak mengikuti pola batang histogram dengan cukup baik. 2. Nilai statistik di histogram main residu sama dengan 2,54 kurang 15. Berarti rata-rata kesalahan model hampir 0, yang menunjukkan model cukup baik, dengan standar defisi sama dengan 0,947. Interpretasi. Karena titik berada dekat dan mengikuti garis diagonal, maka residu dapat dikatakan berdistribusi normal. Tidak ada penyimpangan signifikan terhadap asumsi normalitas. Model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji Kolmogorov minor digunakan untuk mengetahui apakah residu pada model regresi berdistribusi normal. Hasil N sama dengan 30, H sama dengan 0,200. Nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Interpretasi. Karena p-value 0,200 lebih kecil dari 0,05, maka residu distribusi normal. Tidak ada pelanggaran asumsi normalitas. Model regresi layak digunakan karena normalitas terpenuhi. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada korelasi yang sangat kuat di antara variabel bebas yang idenya tidak boleh terjadi dalam model regresi yang baik. Kriteria yang digunakan adalah toleransi harus besar dari 0,10, FIP harus kurang dari 10, hasil uji multikolinialitas luas lahan, toleransi 0,057 dan FIP 17,574, jumlah tenaga kerja, toleransi 0,091 dan FIP 10,983, penggunaan pupuk, toleransi 0,039 dan FIP 25,326. Kesimpulan, semua variabel bebas memiliki nilai V lebih besar dari 10 dan toleransi lebih kecil dari 0,10. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi ini mengalami masalah multikolinialitas yang serius. Artinya terdapat korelasi yang sangat kuat di antara variabel bebas. Hasil. Untuk menentukan apakah terjadi heterokelastisitas atau tidak, kita perlu melihat pola penyebaran titik residu pada diagram. Yang pertama, jika terjadi heterokelastisitas, titik-titik membentuk pola tertentu seperti membentuk corong, melebar kemudian menyamping, atau sebaliknya, menentukan gelombang atau pola terstruktur lainnya, terpusat pada satu area dan kemudian menyebar drastis. Yang kedua, jika tidak terjadi heterokelastisitas, titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola yang jelas. Analisis diagram. Penyebaran titik residu pada diagram ini terlihat menyebar secara acak di sekitar garis horizontal 0. Artinya tidak terjadi heterokelastisitas.
Kesimpulan uji F, dalam pengujian hipotesis jika nilai signifikan p-value lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan, misalnya ini, karena nilai signifikan adalah 0,00 yang jelas jauh lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah menolak. Artinya secara keseluruhan, variabel jam kerja, pengalaman, dan umur memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan. Model regresi yang dibentuk dianggap fit atau layak atau signifikan dalam memprediksi pendapatan. Koefisien determinasi R pangkat 2 sama yaitu nilai R skor adalah 1000. Ini berarti 100%. Variabel yang terjadi pada variabel pendapatan dapat dijelaskan atau diprediksi oleh variabel jam kerja, pengalaman, dan umur secara bersama-sama. Dalam konteks data nyata, nilai R pangkat 2 sebesar 1000 ini sangat jarang terjadi dan biasanya mengindikasikan adanya hubungan deterministik yang sempurna atau kemungkinan adanya isu pada data. Yang keempat, koefisien determinasi yang disesuaikan. Nilai R skor adalah 1000. Nilai ini serupa dengan R pangkat 2, tetapi telah disesuaikan berdasarkan jumlah variabel bebas dan ukuran sampel. Karena nilai tetap 1000 ini menguatkan bahwa model ini memiliki daya prediksi yang sempurna. Yang kelima, standar error estimasi. Nilainya adalah 0,000. Kesimpulan, yang pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa produksi pertanian mempengaruhi secara signifikan oleh luas lahan dan penggunaan pupuk, sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memberikan pengaruh signifikan